Kasus kali ini terjadi di sebuah pulau yang indah di Thailand. Peristiwa menyedihkan ini menimpa dua orang turis asal Inggris pada September 2014. Keduanya ditemukan tewas di pantai dalam kondisi setengah telanjang. Pembunuhan ini merupakan kasus pembunuhan pertama di pulau tersebut dalam kurun waktu lebih dari 8 tahun. Dan kedua korban merupakan turis pertama yang tewas di pulau itu. Terhitung hingga detik ini, sudah ada belasan turis yang tewas di pulau tersebut, dan beberapa di antaranya tewas secara misterius. Ingin tahu kisah lengkapnya? Let's restart the case. Koh Tao adalah sebuah pulau wisata populer yang terletak di Thailand Selatan. Pulau ini merupakan pulau wisata terkecil dari 3 pulau wisata populer lainnya. Setiap tahunnya, pulau ini menerima 500.000 pengunjung. Pulau yang populer di kalangan backpacker ini terkenal dengan scuba diving, snorkeling, hiking, dan kehidupan lautnya. Ada 100 lebih hotel dan resort di pulau ini. Populasinya di saat itu adalah ribuan orang, dengan jumlah migran asal Burma yang juga cukup banyak di pulau tersebut. Karena beberapa dari pekerja ini mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang di Thailand daripada di Myanmar. Turis yang mengunjungi Pulau Koh Tao datang dari berbagai negara, salah satunya dari Inggris. Saat itu, pada tahun 2014, beberapa turis asal Inggris sedang liburan di Koh Tao. 2 di antaranya adalah Hannah Witherich dan David Miller. Hannah Witherich adalah wanita cantik, ceria, dan bersemangat. Dia berusia 23 tahun saat itu dan berasal dari Hemsby, Inggris. Hannah baru menyelesaikan kuliahnya di bidang pendidikan di East Anglia University. Dia planning ke Thailand untuk liburan sebelum balik ke Inggris dan memulai kuliah pasca sarjananya di bidang terapi wicara dan bahasa di Essex University. David Miller adalah pria asal Jersey. Dia pria yang berbakat, baik, dan cerdas. Dan hampir sama dengan Hannah, dia juga baru menyelesaikan kuliahnya di bidang teknik sipil dan struktural dan sedang memulai gelar masternya. David bepergian ke Thailand setelah menyelesaikan penempatan kerjanya selama 6 minggu di Australia. Meskipun sama-sama berasal dari Inggris, Hannah dan David tidak saling kenal. Mereka ke Thailand secara terpisah, bersama teman mereka masing-masing. Hannah berangkat dengan 2 temannya, dan David berangkat dengan seorang temannya. David dan Hannah tiba di Pulau Koh Tao secara terpisah di bulan Agustus 2014. Di Koh Tao, Hannah dan David menginap di satu hotel yang bernama Ocean Views Resort. Disinilah mereka mulai saling kenal. Pada tanggal 14 September 2014 malam, karena mereka ini sudah saling kenal, Hannah, David, dan teman-temannya berencana keluar untuk makan malam. Dan setelah makan, mereka menuju ke sebuah bar yang bernama Chopper's Bar. Terlihat dari CCTV, sekitar pukul 7 malam, Hannah dan temannya menuju ke Chopper's Bar. Saat itu, Hannah terlihat berjalan dengan memakai baju berwarna pink. Dan sekitar pukul 7:47 malam, David dan temannya menyusul Hannah ke bar tersebut. Di bar itu, mereka nongkrong dan ngobrol sambil minum. Dan ini merupakan foto mereka saat itu. Setelah itu, Hannah bersama teman-temannya terlihat pindah ke bar lain. Kali ini mereka menuju ke AC Bar. Jaraknya itu dari penginapan mereka sekitar 200 meter. Tak lama kemudian, David seorang diri juga terlihat menuju AC Bar untuk bertemu Hannah dan teman-temannya yang lain. Dan mereka menikmati malam bersama di bar itu. Hingga saat sudah larut malam, Hannah dan David memutuskan untuk pulang bersama ke penginapan. Sayangnya, itu merupakan kali terakhir mereka berdua terlihat dalam kondisi hidup. September 2014, keesokan paginya, Pulau Koh Tao yang indah ini tiba-tiba digemparkan dengan penemuan 2 jasad turis. Saat itu, seorang pembersih pantai melihat 2 jasad di Shirey Beach. Jasad itu adalah Hannah dan David. Jasad David ditemukan mengapung di air, dan jasad Hannah ada di pantai. Antara jasad Hannah dan David itu berjarak 20 meter satu sama lain. Dan mereka tewas tidak jauh dari penginapan mereka, yaitu sekitar 30 meter jaraknya. Kondisi mereka saat itu setengah telanjang,
dan ada banyak luka yang ditemukan di tubuh mereka. Dan pakaian mereka tertumpuk di sekitarnya. Ditemukan juga sebuah cangkul berdarah dan pentungan kayu di lokasi. Ada pengaman bekas, beberapa puntung rokok, serta HP milik David dinyatakan hilang. Well, para warga lokal segera memblokir akses di dermaga Pulau Koh Tao agar pelaku tidak melarikan diri keluar dari pulau. Pulau Koh Tao saat itu dikenal pulau yang aman dengan tingkat kejahatan yang rendah. Karena itu, hanya 6 orang polisi yang ditempatkan di pulau saat itu. Well, peristiwa pembunuhan ini benar-benar menggemparkan masyarakat di sana, dan mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Para turis dan warga lokal kemudian berkerumun di TKP, bahkan ada yang mengambil foto jasad Hana dan David, kemudian mengunggahnya secara online. Hal itu sungguh sangat disayangkan, mengingat Hana dan David juga punya keluarga. Dikhawatirkan mereka akan merasa tambah terluka kalau melihat foto jasad putra dan putri mereka yang diekspos seperti itu. Well, saat polisi dari luar pulau tiba, mereka segera mengamankan lokasi. Jasad Hana dan David kemudian dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Semua barang bukti di TKP, baik cangkul, pentungan kayu, puntun rokok, pengaman bekas, dan pakaian para korban juga dibawa oleh polisi. Dari hasil otopsi, kedua korban dinyatakan dipukuli habis-habisan dengan sebuah benda keras, sehingga mengakibatkan luka di kepala dan wajah kedua korban. Dan ditemukan goresan di punggung David, serta di paru-parunya ditemukan air yang menandakan dia tenggelam. Sementara Hana kondisinya juga parah. Selain luka di kepala dan wajahnya, dia juga dilecehkan saat itu. Ada luka robek dan memar di tubuhnya, dan ada bekas gigitan di dada bagian kanannya. David dan Hana dinyatakan tewas karena trauma benda tumpul di kepalanya. DNA asing yang ditemukan di tubuh Hana dibawa ke laboratorium forensik untuk dianalisis. Well, berita tewasnya Hana dan David saat itu menjadi berita utama baik di media nasional ataupun internasional. Dan demi menjaga nama baik pariwisata di Thailand, polisi harus bergerak cepat untuk menyelesaikan kasus ini. Tersangka harus segera ditemukan. Investigasi kemudian dilakukan para polisi guna menemukan sang pelaku. Saat itu ada beberapa orang yang dicurigai melakukan pembunuhan, dan kecurigaan itu berubah-ubah. Mulai dari teman sekamar David, kemudian ke penduduk lokal Thailand, lalu ke pekerja migran. Untungnya, DNA yang ditemukan di puntun rokok dan di tubuh Hana cepat keluar. Dan DNA itu diyakini milik seseorang yang berasal dari Asia. Well, sampel DNA kemudian diambil dari ratusan pekerja migran yang ada di Pulau Koh Tao, yang kemudian akan dicocokkan dengan DNA yang ditemukan di tubuh Hana. Pada 2 Oktober 2014, 16 hari kemudian, karyawan sebuah hotel menyerahkan rekaman CCTV di malam tewasnya Hana dan David. Rekaman CCTV itu menunjukkan 3 pria yang sedang berboncengan motor di dekat TKP. Rekaman CCTV itu menunjukkan mereka pergi ke 7-Eleven, yang menurut informasi, mereka membeli bir dan rokok di tempat tersebut sebelum menuju Sairi Beach. Well, kemudian dilakukan pengecekan identitas dari ketiga pria tersebut, dan mereka adalah pekerja di Pulau Koh Tao. 2 di antara 3 pria itu bernama Zaulin dan Wei Pyo. Seorang pria yang tidak jelas namanya adalah seorang pekerja migran yang legal. Dan 2 orang lainnya yaitu Zaulin dan Wei Pyo adalah pekerja ilegal. Nah, seorang pria kemudian dilepaskan karena dia mengaku tidak ke pantai bersama kedua temannya. Zaulin saat itu dinyatakan melanggar aturan imigrasi dan kemudian ditahan. Sementara Wei Pyo ditahan di sebuah kapal di luar pulau. Saat itu dia diyakini ingin meninggalkan pulau tersebut. Well, kedua pria ini berasal dari Rakhine, Myanmar, yang bekerja di industri perhotelan di Pulau Koh Tao, dan mereka tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Nah, Zaulin dan Wei Pyo diinterogasi berjam-jam oleh polisi. Mereka menyatakan bahwa ya, mereka berada di Sairi Beach saat malam pembunuhan David dan Hana. Dan lebih mengejutkan lagi, ternyata Wei Pyo dan Zaulin
mengakui bahwa mereka lah yang menghabisi David dan Hannah. Mereka mengatakan pembunuhan itu bermotif seksual. Hasrat mereka timbul ketika melihat kedua korban bersama di pantai. Mereka juga mengaku mengambil HP David saat itu. Dan untuk lebih meyakinkan, kedua DNA pria itu diambil dan ternyata hasilnya cocok dengan DNA yang ditemukan di tubuh Hannah dan di puntung rokok. Sebenarnya kasus ini menuai banyak kontroversi saat itu. Karena ada rumor bahwa dua pria ini sebenarnya hanya dipaksa mengakui pembunuhan itu. Setelah didampingi pengacara pada Oktober 2014, kedua pria ini mencabut pernyataan mereka terkait penyerangan dan pembunuhan terhadap Hannah dan David. Karena katanya mereka ini mendapat penyiksaan di penjara dan berada di bawah tekanan. Saat itu mereka disiksa agar tunduk oleh polisi. Selain itu, mereka juga mengatakan pada pengacaranya bahwa malam itu mereka di pantai hanya bernyanyi sambil main gitar. Dan tentang HP David, mereka hanya menemukannya lalu membawanya pulang. Well, kepala polisi setempat membantah adanya tentang penyiksaan tersebut. Selain itu, beberapa kesaksian saksi juga memberatkan mereka berdua. Saat itu, kasus ini menjadi rumit karena tersangka yang awalnya mengakui kejahatan itu kemudian mencabut pengakuannya. Integritas polisi juga dipertanyakan saat itu. Yang dikhawatirkan orang-orang, kedua pria ini hanya dijadikan kambing hitam yang dipaksa untuk mengakui agar kasus pembunuhan ini cepat selesai. Namun, lagi-lagi yang memberatkan mereka adalah bukti DNA yang ditemukan di TKP. Pada Desember 2014, Waipio dan Zolin secara resmi didakwa atas pembunuhan Hannah dan David. Setelah melalui beberapa kali persidangan yang dimulai pada Juli 2015, di mana dalam kasus ini, penuntut berfokus pada temuan polisi, pemeriksaan medis, dan penekanan pada bukti DNA. Saat itu, mereka berpendapat bahwa kedua terdakwa memang berniat menghabisi David karena mereka memukuli kepala David berkali-kali pakai cangkul. Lalu dengan cangkul itu, mereka membuat Hannah pingsan. Kemudian mereka melecehkannya, sebelum menghabisi Hannah dengan cangkul yang sama. Well, meskipun Waipio dan Zolin tetap bersikukuh bahwa mereka bukan pelakunya, dan pembela mereka menyatakan penyelidikan tersebut cacat karena kesalahan penanganan bukti forensik, nyatanya mereka berdua terbukti bersalah atas pembunuhan Hannah dan David pada Desember 2015. Waipio dan Zolin kemudian dijatuhi hukuman mati. Menurut informasi, mereka beberapa kali meminta untuk sidang ulang, namun selalu ditolak. Hingga akhirnya mereka mendapat pengampunan dari raja pada 14 Agustus 2020, di mana hukuman mereka yang tadinya hukuman mati diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Well, di akhir cerita, Waipio dan Zolin saat itu telah ditahan dan sedang menjalani hukumannya di penjara. Namun, korban tewas dari pengunjung turis terus bertambah di Pulau Koh Tao. Setidaknya, hingga video ini ditayangkan, ada belasan turis yang telah tewas secara misterius di Koh Tao. Dan yang terakhir terjadi di tahun 2023. Well, semoga jatuhnya korban turis di Pulau Koh Tao ini tidak lagi terjadi. Koh Tao adalah pulau yang sangat indah. Semoga keamanannya ke depannya juga seindah tempatnya. Akhir kata, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe-nya. Tetaplah waspada dimanapun kalian berada. See you in my next video.